Cek 1 2 masuk ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Plat Java Farm. Oke, kali ini sesuai short video saya kemarin ya. Jadi saya akan membahas tentang kolam saya. Kita review ya nanti ya. Sekalian mau maintenance sih sebenarnya gimana cara untuk perawatan indukan. Oke, sebelumnya kemarin banyak yang tanya ya, jadi cara gabung kemitraan gimana seperti itu ya. Terus banyak juga yang ada iming-iming ikut kemitraan seperti itu, menjanjikan. Sebenarnya kalau di saya sendiri ini sebenarnya hobi ya guys ya. Jadi ini hobi saya, bukan bisnis, tapi yang alhamdulillah menghasilkan seperti itu. Jadi bukan bisnis ya. Ada 6 kolam itu per bulan paling enggak ngejual sekitar paling 1 kilo 2 kilo untuk konsumsi ya. Kemudian untuk indukannya sih paling 1 set 2 set. Kalau untuk burayanya bisa sampai 200 ekor seperti itu. Nah ini banyak sekali yang bertanya ya, ini menjanjikan enggak sebenarnya untuk bisnis ini, peluang bisnisnya. Sebenarnya menurut saya sih sama aja. Semakin banyak kolam Anda ya, itu pasti untuk income-nya juga pasti semakin besar seperti itu. Jadi kalau ada iming-iming dari kemitraan, modal sekian juta, omset per bulannya berapa puluh juta seperti itu, hati-hati guys. Itu soalnya dari pengalaman saya sendiri, dari pengalaman teman-teman saya juga nih, banyak sekali yang dia ikut kemitraan, kemudian yang dikirim yang dikirim itu kebanyakan langsung pada mati. 2 minggu, 1 minggu pasti tiap hari ada yang mati seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang salah apa nih? Adaptasinya udah benar, udah sesuai SOP-nya dari kemitraannya. Adaptasi udah bener, airnya udah oke, kemudian untuk kolamnya oke, udah sesuai sama SOP-nya. Tapi kenapa nih kok masih banyak sekali yang mati seperti itu? Nah, ternyata banyak dari teman-teman kita juga nge-share itu, ternyata lobsternya itu fisiknya, looknya itu seperti lobster alam gitu. Jadi kalau lobster tangkapan alam itu biasanya warnanya coklat cerah gitu. Kalau semisal kolamnya kolam sama airnya panjenengan bagus, dari sungai mungkin dari irigasi yang bagus, mungkin masih bisa hidup. Weh, kesian bosku. Ntar ya, ada tamu nih. Oke, tak lanjut ya. Nah ini kan untuk orang-orang pemula itu kebanyakan kolamnya itu kan ya paling dari terpal atau enggak bagus ya dari semen kayak gitu. Itu enggak sesuai dengan habitat sebelumnya, mereka pasti stres. Kecuali dari alam itu udah dibudidaya, dia udah berhasil adaptasi ya, udah beranak pinak, kemudian dijual ke Anda seperti itu malah enggak apa-apa. Tapi tetap faktor kematian pasti ada gitu. Wong saya aja dulu yang biru-biru aja, yang ini saya itu dulu biru-biru beri 3 set juga akhirnya mati 50%, 60%. Jadi maaf ya, ini agak rame soalnya tak biasa di pinggir jalan. Ini Bram, gosek Bram. Ini ada teman saya ya, lumayan buat bantu nguras kolam nanti. Oke, lanjut ya, sampai mana tadi? Jadi nah itu dia, kalau yang udah berhasil dibudidaya, kemudian Anda budidaya, biasanya kebanyakan warnanya itu hitam. Dia coklat, cenderung capitnya ada hijaunya, terus agak kehitaman, biasanya seperti itu, nggak coklat cerah ya. Jadi
Kalau dari alam tuh kelihatan banget coklat cerah, coklat kotor seperti itu. Ya nggak kotor juga sih, maksudnya kan gila nih gitu loh coklatnya. Iming-iming seperti itu kadang yang bikin orang, wah usaha lobster, budidaya lobster itu cukup itu ya apa namanya, menjanjikan ya seperti itu. Tapi faktanya saya yang punya 6 kolam aja paling income-nya segitu-segitu aja kayak gitu. Makanya kalau ada yang tanya, saya nggak berani bilang ini bisnis yang menjanjikan, enggak. Lele inilah sama, ada cuman main budik damber, terus cuman apa namanya kolam-kolam kecil, ya hasilnya kan paling ya nggak seberapa, ya kan nggak bisa ada bilang itu bisnis, kan nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi nggak mungkin bisa apa namanya tebus apa ya sampai puluhan juta kayak iming-iming, nggak, itu nggak mungkin sih, karena saya bilang. Nah mungkin itu aja sih dari saya, langsung aja kita maintenance kolamnya, nanti kita apa namanya kita cek yang bertelur berapa, kemudian jantannya berapa, terus langsung kita karantina. Oke, langsung aja ya guys ya. Oke guys, ini kita habis selesai untuk maintenance kolamnya ya. Ini barusan saya sipon. Nah, kolamnya barusan saya sipon ya, pakai pompa, ini pompa khusus sipon. Cuman saya ini pakai sistem dripping. Jadi setiap air kolamnya menurun, dia langsung isi guys. Ini langsung PDAM ya, sampai PDAM. Setiap nyusut dia langsung isi, siap nyusut dia langsung ngisi. Saya nggak pakai kayak dulu ya. Dulu kan sistem kuras total. Jadi air ini saya kuras total, baru diambilin lobsternya, terus kita bersihkan untuk kotornya. Sebenarnya itu bagus guys. Ya ada plus minusnya ya sebenarnya ya. Bagusnya tuh kita bisa bersih total, bersih sampai apa mengkilat ya. Enggak ya, jadi bisa paling nggak ada sisa-sisa gini lah. Ini kan masih ada sisa-sisa lumpurnya dikit nih gitu. Kalau kuras total bisa benar-benar bersih lumpurnya. Udah kita ambil semua lobsternya, udah tak bedakan ya. Ini jantannya nih lumayan nih. Ini kemarin ada sekitar 60 ekor ya. Nanti waktu perilisan kita itu ya, kita hitung ya. Ini betina. Betinanya tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 12 ekor. Yang bertelur semua nih guys. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 guys. 9. Untuk bulan ini, bulan Oktober ini ada turun gendong 3 nih, 1 2 3 nih. Yang burayanya apa masih baru turun gendong, paling satu bulanan. Terus kemudian di sana ada 1, ini ada 2 nelur, ini ada 4. Nah, itu betina semua. Nah ini pusingnya gini, karantinanya ini untuk tempatnya masih kurang ya guys ya. Nah, kalau dulu saya jadikan 1, saya pakai ember ini es krim, saya lubangin. Nah nanti masukin di apa namanya di dalam kolam, nanti dia biar turun sendiri, turun gendong sendiri. Terus kemudian kalau di kolam kayak gini guys, nanti kalau udah turun gendong kita nggak bisa nyortirnya, agak susah gitu. Nah mau nyortir dia tiap bulan ada yang bertelur, tiap bulan ditambah lagi. Nah anak-anaknya yang turun gendong kan, terus kita susah nih untuk apa ngambilinnya susah.
Makanya sekarang saya ini ada akuarium ini tak buat turun gendong, paling 1 bulan nanti baru tak pindah ke atas, nanti kolam paling atas. Nah ini kolam ini sebenarnya saya dapat ilmu ya, ilmu yang sangat bagus sekali ya dari salah satu breeder juga di Semarang. Dia itu dulu di farmnya dia kan masih beliau masih ikut orang ya. Nah beliau itu apa namanya, ceritanya ya, terkenalnya itu karena dia berhasil mengekspor dalam 1 bulan itu dia bisa cetak sekitar 2 kuintal. Keren guys, itu gila itu. Cuman sayangnya karena manajemen bosnya yang kurang baik, jadi farmnya tutup guys. Dah tutup, maneman banget asli. Padahal dulu ceritanya besar ini udah lama sih. Saya belum main lobster, ternyata seperti itu. Nah beliau ini kebetulan kenal dengan rekan saya, kenal dekat, terus menceritakan terus teknik-tekniknya seperti apa, akhirnya di-share ke kita. Nah ini coba saya terapkan, ini keren banget nih, ini rahasia dari farm kita nih ya. Oke, jadi perawatannya indukan mudah banget guys. Kalau dia udah size 4 inci, pisahkan aja jantan betina seperti ini. Biasanya nanti ini nanti tak masukin sini ya. Ini dari 3 inci ini udah 4 inci. Ini dari 3 inci ini udah 4 incian ya. Besok tak sortir, tak sipon lagi, nanti tak masukin sini. Nah kalau kolam saya ini kan di video saya sebelumnya sudah pernah saya spill ya. Jadi saya menggunakan sistem resikulasi. Jadi kolam ini dipompa, ini pompa pakai 4000 liter per jam ya. Sebenarnya kurang kenceng sih karena nambah lagi kolam paling atas. Kalau kalau sampai kolam tingkat ini aja masih oke, tapi kalau sampai kolam yang paling atas sana nggak nyampe ya. Jadi saya pakai tambahan lagi satu di situ, pompa kayak sekitar 3000 sih, 3000 liter nih, enggak 1500, saya agak lupa. Nah dari sini saya pompa naik ke filter, udah sering saya itu ya, di setiap video saya udah tak spill ya. Terus turun. Ini kalau ini bak itu, ini yang kemarin saya sebutkan, yang bathtub itu yang dulu buat turun gendong gini, sekarang tak rubah ini jadi filter biologis. Nanti tak bukain ya. Kalau saya sistemnya seperti itu. Terus ada lagi nih, semisal Mas nggak pakai aerator bisa ndak, kan banyak banget nih yang nggak pakai aerator bisa ndak, nggak pakai pompa bisa nggak, bisa guys, asli bisa. Caranya gimana? Airnya ini jangan tinggi-tinggi. Ini airnya aku pakai sekitar 20 sentian ya ini ya, 20 sentian. Kalau kalian tidak tidak ingin pakai aerator atau itu, bisa airnya dipendekin aja, paling segini, 10 cm segini. Ini nih, segini. Nah, pendek nih. Atau enggak ini. Tak kasih center. Ini nah, pendek-pendek segini aja. Nah, ini aja juga nih. Ini bertelur 1. Ini enggak pakai aerator, nggak pakai pompa. Saya karantinanya nggak ada yang pakai aerator ya, cuman itu sih tak buat buraya sebenarnya. Sebenarnya juga nggak begitu perlu juga sih, cuman nggak apa-apa biar lebih sehat. Nah ini juga nih, ini ada 2 ekor, ini nggak pakai aerator. 2 ekor saya karantina di sini gitu. Ini ada 4 ekor di sini. Nanti itu 9. Aduh ini tempatnya agak kurang ya. Lobsternya kita sortir jantan betina yang bertelur sendiri. Nah yang bertelur itu nanti kita pindah ke karantina. Itu ada 1 2 3 4 5, cuman 5 tempat, tapi yang bertelur ada 9. Mantap dah. Nah ini kekurangan, bener saya kekurangan tempat ya sebenarnya ya, cuman nanti kita maksimalkan. Yang di sana itu tak kasih 2 ekor nanti, yang di styrofoam 2 3 4 5 mungkin yang ini tak kasih 2 juga, 5 6 7, kurang 2 guys, kurang 2 tempat lagi.
Bentar, ini lagi tak pikir, paling ini pakai ember-ember kayak gini paling 2 ekor, paling 1 2 udah enggak apa-apa, pakai ember-ember seada nih dulu. Mas Rama ya. Sekodi mah kok ngilang mah. Paling itu ya, itu Mas Rama ya, yang kemarin di konten saya juga masuk, friend juga ya itu ya. Nah ini udah tak coba siapin dulu ya, kita masukkan indukannya satu-satu. Oke bentar, ini aduh udah nyapet guys. Ini size nya naik bisa sama ya. Bentar, pelan-pelan jangan sampai itu ya. Ini yang kecil nih, yang kecil-kecil aja kasih 2 itu. Bentar, agak susah ya guys ya. Jangan diseket mas. Seket apa? Enggak, murah nih Shopee. Tuh cari yang kecil lagi ya. Yang kecil-kecil biasanya memang tak itu sih, tak apa namanya, tak kasih 1 tempat 2 ekor. Nah gimana guys, nggak kekurangan itu sih, kekurangan tempat ya. Kalau udah banyak gini enak, apa namanya, nggak perlu beli bibit, udah misal ngasil case sendiri, bisa nyetak sendiri, terus ngejualnya juga udah bisa ngejual bibit juga ya gitu. Nah ini biasanya pada bingung juga nih, banyak banget yang tanya, Bang, kemarin udah tak spill juga ya Bang, enaknya dari mana nih, dari indukan dulu belinya atau dari bibit ya gitu. Nah ini kembali lagi tujuannya apa. Tujuannya kalau memang bisnis, Anda harus siap kolam yang banyak. Kalau saran saya mending beli bibit. Kalau saran saya itu flow-nya cepat ya bibit ya. Jadi beli bibit, Anda beli bibit 1000 ekor atau 500 ekor atau 400 ekor, nanti 3 bulan 4 bulan kita sortir pasti nanti ada yang bertelur kayak gitu. Yang bertelur dikarantina sendiri kayak gini ya, sama nanti disortiri seperti ini. Yang bertelur dikarantina sendiri, yang lainnya sisanya gini jual semua. Jual. Kalau belinya di tempat yang mau menampung lagi, di buyback lagi, boleh dijual aja, nanti uangnya jadikan apa namanya, beli ke burayak lagi gitu. Cuman biasanya kalau buyback itu harganya terlalu turun sih. Teman saya yang ada yang ikut kemitraan itu ya untungnya ya alhamdulillah, bukan apa namanya, bukan nipu ya, kemitraan memang benar-benar budidaya. Cuman untuk harga buybacknya per kilonya 50.000. Wah itu jauh banget sih sebenarnya. All size 50.000 itu jauh banget guys. Kalau menurut saya jauh banget sebenarnya. Ya rugi ya, kita ngingu lama-lama tapi buybacknya cuman 50.000 kan, yo kasihan tuh ya. Tapi ya nah, customer kadang mau nggak mau dibuang kemana lagi karena pasarnya belum ada kan, ya udah ya gitu. Nggak cukup itu 50.000 sekilo ya, itu nanti beli ke burayak lagi. Nah semisal udah terjual nih, semua udah dijual, memang terpaksanya seperti itu, ya udah semua dijual, kemudian beli ke bibit lagi, udah muter gitu terus. Nanti tunggu 2 bulan itu nanti udah ada yang turun gendong guys. Kalau kolamnya banyak enak tuh. Mau lebih cepat lagi, beli indukan sama beli bibit itu lebih cepat lagi. Nah nanti kapan-kapan tak ajak ke teman saya juga gitu, dia pengen progresnya cepat ya, karena niatnya memang dia memang hobi, terus pengen berbisnis juga ya memang ya. Jadi beliau ini beli indukan sekalian bibit, tapi yang paling banyak bibit nih, dia beli bibit seperti itu. Flownya seperti itu aja sih, seperti itu terus. Nanti lama-lama sampai jenengan nggak perlu beli bibit lagi, sudah bibitnya udah apa namanya, udah ada dari kolamnya jenengan sendiri. Kalau bibit ya gitu flownya. Kalau indukan lama guys, indukan saya dulu indukan sih, karena breeder yang saya beli itu dia nggak ingin
apa namanya, entah nggak ingin ngasih solusi seperti ini, nggak pengen ngasih apa namanya rekomendasi seperti ini, atau memang dia pengen kayak mayuk ke produknya dia aja gitu. Jadi dia maksa saya ya harus beli indukan dulu, nggak bibit. Kalau indukan baru nanti tak ajarin caranya seperti itu. Kalau di saya nggak guys, kalian nggak perlu beli di tempat saya, kalian mau tanya apa aja saya kasih ya, saya kasih ilmunya gitu. Kecuali yang tekniknya yang rahasia ini ya, ini khusus masih sebenarnya khusus buat apa organisasi kita ya, buat farm kita. Cuman ini masih di tahap uji coba ya, langsung aja ya tak sebar satu-satu ke tempatnya. Wah, bismillah, nggak perlu diambil, yang ini kita taruh di sini aja. Nah, biar dia di bawah sini, biar dia nggak stres. Oke, sip, udah selesai. Udah gitu aja maintenance kolamnya, udah. Ini gampang lagi kalau dikuras semua itu gampang, cuman agak lama. Saya bisa butuh satu kolam bisa butuh sampai mau seharian kalau sendirian, agak lama emang. Ini kita masukin lagi ya, dicuci dulu ya, dibersihin dulu jangan lupa. Nah ini ya, ini yang dua-dua ini tak kasih shelter 3 ya guys, biar nggak berantem. Yang satu-satu ini nanti tak gerajiin pralon dulu nanti. Shelternya juga habis ya, ini nggak modal guys, modal seadanya aja saya tuh. Dulu sama teman saya, harus pralon, waduh nggak efisien guys, padahal pakai apa aja bisa, lebay banget. Gak apa sih sebenarnya, pralon lebih bagus. Jadi kalau pralon itu ngambilnya mudah guys, tinggal serut, ada beli nih sekilo, tinggal dalam pralon itu dimasukin, diserokan kayak saya tadi waktu nguras, dah gitu cepet malahan. Dah yuk kita rilis yuk untuk itu. Oh iya sekalian nih, kemarin temanku ada yang nanya juga, ini caranya ngadaptasiin gimana kalau apa namanya lobster itu baru datang. Nah gini guys, semisal nih ya, lobster ini dia baru datang ke tempat kalian nih, ini dimasukkan dulu ke ember, lobsternya nih dimasukkan dulu ke embernya kalian, disiratin air dulu. Biasanya kan pada lemes nih, apalagi kalau belinya dari luar kota, mereka pasti pada lemes. Disiratin air dulu, dibasahin dikit-dikit sampai paling 1 cm 2 cm ketinggian airnya. Nah terus kemudian dibiarin mungkin sekitar 2 menit 5 menit ya, dibiarin sebentar, tambah lagi sebadan airnya daerah jenengan ya, air daerah jenengan, tambah lagi sebadan, biarin lagi 2 menit 3 menit, tambah lagi segini. Nah nanti biarin lagi sampai agak aktif ya, 5 menit 3 menit gitu, 3 menit 5 menit. Kalau udah serasa udah agak lama, masukin aja ke kolam utama. Nah di video saya yang pertama tuh kayak yang vlog 1 itu kayaknya udah itu pertama kalinya lobster itu masuk ke sini kayak itu, agak lupa saya. Nah yuk coba yuk kita hitung yuk, ini yang betinanya nih. Aduh, guys, ini tadi ada 1 2, nah pada biar turun gini sendiri guys. Kalau adaptasi 3 4 5 6 7 tambah 5 12. Oke, betina 12 ya guys, tarik guys. Sekarang yang jantan tuh. Nah ini bedanya jantan betina udah bisa ya, udah bisa. Video saya udah banyak yang jantan, ada merahnya capitnya ada gitu aja, nggak usah repot-repot ngecek badannya. Sebenarnya di badannya juga ada tanda sing itu sih, juga ada tanda yang bisa dilihat sih di
bawah perutnya itu. Oke, yang jantan kita cek yuk, ada berapa ekor. Nah, ini kita masukkan, coba kita hitung ya, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan guys. Ada yang kecil, 1, tidak apa-apa lah, 2, 3, usus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, nggak kelihatan ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pelan-pelan. 28 tambah 3, astagfirullah, 31. 31 tambah 1, 2, 3, 4, 35 guys. 35, betinanya 12. Ya kayak gini guys, nggak bisa dibuat. Kalau kolam gini-gini aja nggak bisa buat itu sebenarnya. Cuman ya itu karena ini hobi, kemudian kok malah menghasilkan, ya alhamdulillah. Ya kalau hobi ditekuni, kalau bisa menghasilkan kan alhamdulillah, nggak buang-buang uang. Memang untuk saat ini memang belum bisa menghidupi, tapi setidaknya dengan ini bisa menambah-nambah uang jajan gitu. Oke, ini juga nggak kalah pentingnya ya. Biasanya tak kasih nih daun pisang biar dia mengurangi kanibalisme. Tadi ada yang dikanibal soalnya. Nah, ini aja cukup. Ya, dia lebih nyaman sebenarnya kalau ada kayak gitu. Terus tak tambahin ranting-ranting ya, kalau nggak ada nggak perlu. Ini ranting seadanya ya, ini ranting pohon krensen yang udah kebakar, tak rendem, sekarang udah tenggelam, taninnya juga udah hilang. Tanin itu apa ya, getahnya, biasanya getahnya bikin air tuh kuning tuh, tapi ini udah hilang. Besok nyari lagi tuh masih ada krensen 1 pohon ambruk ya mah, pohon krensen nih mah, lo goreng nih mah. Udah, mungkin itu aja ya guys ya. Apalagi pakan ya, pakan juga udah pernah saya spill. Jadi untuk indukan itu biasanya bagusnya toge. Indukan itu bagusnya toge. Kalau pakan wajib saya sih kacang hijau. Kalau kayak pelet itu paling buat gupinya sih. Tapi lobster juga suka. Saya pakai pelet Fengli ya. Nih seperti ini. Ini pelet Fengli 1 kilo ya. Saya campur dengan nih agaru guys. Tapi yang sinking. Sinking itu yang tenggelam ya, jangan yang floating ya. Yang sinking. Ini 1 kilo saya campur. Soalnya bagus juga sih, sama-sama protein 40, cuman ini kan lebih mahal ya. Kalau yang lebih mahal pasti lebih bagus. Nah gitu, pakannya sih paling ini cuman buat itu ya, apa namanya, selingan ya, cuman buat penambah rasa aja kalau misal bosen. Nah kadang kalau bosen juga dia makan daun pisangnya itu, dimakan tuh, dia apa aja dimakan, soalnya temennya dimakan, terpal dimakan, kabel dimakan, semua dimakan. Nah ini untuk burayanya ya, ini yang turun bulan ini. Papus, ini makan ikan, bukan makananmu. Nah ini ya, oke. Ini nggak begitu kelihatan ini soalnya ada pohon, ada tanaman kadaka ya. Ini tanaman aquascape sih. Ini kripto kadaka, ini ganggang biasa ya, ganggang. Paling gitu. Ini yang buraya tak kasih lur nih.
Fungsinya apa? Dia kalau buraya bibit dikasih pakan hidup tuh dia cepat besar, gemuk-gemuk. Kasih nasi juga bisa gemuk-gemuk. Ntar tak ambil ke lampu dulu. Nih, tak ambil ke lampu dulu ya. Ini memang tak bikin nggak pakai lampu. Wow tuh. Ini yang apa namanya? Karantina nih. Beruduknya banyak. Nah, ini tau dia biasanya kalau ada lobster yang naik ini dia mau molting guys, nyari aman dia. Nah, ini yang turun gendong bulan kemarin, wah mantap, udah 1 inci naik. Nah, yang kecil-kecil seperti ini yang bibit budaya gini kalau dikasih pakan hidup cepet besarnya guys. Nah, ini ada kanibalisme ya, itu ada itu. Ini yang video saya kemarin ya, ini yang kecil-kecil banget sekarang segini nih hasilnya nih, lumayan cepet toh. Tapi saya ini barusan beli lurnya baru ini ya, beberapa bulan terakhir nggak pakai lur saya ya, karena saya kira nggak begitu itu sih, saya nggak begitu kejar target harus cepat gede sih. Pakai itu aja apa namanya, kacang hijau aja udah juga alhamdulillah cepat gedenya kok. Ini yang 2 inci 3 inci ini udah mati tuh, mau molting tuh, antara mau molting atau mati. Biasanya mau molting sih itu sih. Nah, kayaknya saya ada videonya yang apa molting kok, besok nanti tak coba tak upload ya. Ini yang 2 inci jadi 3 inci. Bulan kemarin sih 2 inci sih, sekarang kayak udah naik. Oke, terus apa lagi nih? Oh ini ya tadi yang saya bilang mau tak spill ya. Nah ini ada karang jahe, batu apung, karang jahe, batu apung, semua ini media filter biologis kolam saya ya. Ini full nih 1 bathtub. Biar apa? Nah, ini kemarin udah tak jelasin. Jadi kalau outdoor kalian kasih pH buffer, entah karang jahe atau kulit oyster, itu fungsinya buat naikin pH itu. Biar kalau air hujan kan pH-nya asam, kasih itu dia bisa meningkat. Tapi kalau indoor sih nggak perlu ya, indoor nggak perlu kayak karang jahe gitu. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.